seperti yang kita janjikan ya, kita mau ngebahas tentang suami yang membunuh istri dan balitanya, kemudian merenggang nyawanya sendiri, Oh, gitu. nyusul ya? Iya, Nyusul, nyicil heeh, ya. Jadi dia nyicil. membunuh anaknya sendiri, istrinya Yes, sendiri, dan dirinya sendiri. yes, betul. Kayak apa? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Iya benar. Biar bisa kita mitigasi Detikers, biar nanti kalau misalnya sampai ini terjadi di teman-teman, jangan sampai deh, Jangan amit-amit ya Bang sampai Bayu. jangan sampai jangan Nah, sampai. ini bisa dimitigasi gitu ya. Kenapa penyebabnya dan bagaimana caranya untuk kita bisa mitigasi. Kita akan ngobrol bareng sama teman kita dari mana guys? Dari Detikcom dong tentunya. Mas Denny Betul, Mas Denny Wahyono. Wahyono. Hai Mas Denny. Halo Mas Edo dan Mbak Kocku dan Detikers. Iya, Mas Denny, aku penasaran untuk kronologi awalnya tuh sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi? Soalnya kan Mm-mm. disayangkan banget nih. Oke. Baik, untuk menonton setelah Detikers dan Mbak Edo dan Mbak Kocku, untuk kronologi awalnya atau motif dari kasus yang terjadi adalah berdasarkan keterangan dari Bapak Kapolda Irjen Hendro Pandowo bahwa motifnya adalah cemburu. Jadi tersangka ini adalah tersangka ini menuduh sang istri berjalan dengan pria lain. Oh, pil ya? Ya benar. Benar. Namun saat ditanya, istrinya membantah atau korban ini membantah atas jawaban yang disebut itulah kasus ini terjadi. I see. Tapi apakah terbukti nih si pil ini nih Mas emang beneran punya kisah asmara atau apa gitu sebenarnya? Hasil dari penyelidikan sementara hingga saat ini itu baru pengakuan tersangka saja kepada pihak kepolisian. Sampai saat ini belum ada bukti yang menunjang atau yang akurat terkait pengakuan tersangka. Oke, ini sampai akhirnya juga membunuh anak sendiri itu udah ada keterangan belum? Sempat dimintakan keterangan kah dengan tersangka sebelum beliau akhirnya juga meregang nyawanya sendiri? Kenapa sampai akhirnya juga ngebunuh anaknya sendiri, Mas? Ya. Oh ya, sudah. Jadi memang peristiwa pembunuhan ini memang direncanakan oleh pelaku sendiri, pelaku atau suami dari korban, baik pun anaknya. Jadi saat malam sebelumnya pelaku ini menanyakan yang saya sampaikan tadi bahwa apakah benar sempat berjalan dengan pria lain, gitu. Memang kan berjalan jauh berbelit-belit. Nah, kemudian setelah itu pelaku merencanakan pembunuhan terhadap korban. Nah, diketahui korban ini adalah mencari sebagai penjual gas milik. Nah, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 28 November, pukul 9.30, korban ini baru pulang dari mengantar gas ke kliennya. Nah, tiba di rumah, korban ini rencana mau menyuapnya makanan balitanya yang masih berusia 10 tahun ini. Maaf, saya ulang, berusia 10 bulan ini. Nah, pelaku yang telah merencanakan pembunuhan ini tiba-tiba mengambil cobek dan memukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 kali. Korban waktu itu langsung terpukul, jatuh dan bersimbah darah. Sampai situ, korban kemudian mengambil sebilah pisau panjang mirip parang lah, terus disabatkan ke arah kepala korban yang saat itu sudah terjatuh atau tercetak di lantai. Namun pisau tersebut atau parang tersebut patah sehingga korban ini pelaku ini kembali mencari senjata tajam lain, yaitu mengambil pisau dapur yang terletak di atas meja. Kemudian tersangka ini menusuk pelaku korban secara membunuh buta dari hampir semua anggota tubuh. Nah, setelah korban tewas, anak balitanya yang awalnya mau dikasih makan tersebut menangis. Terus pelaku ayah dari korban ini panik, kemudian menggendong sang anak ke dalam kamar mandi dan ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Dilihat tidak mengeluarkan gelembung air lagi, pelaku kemudian mencekek korban hingga akhirnya tewas.
Oke. Oh. Jadi dalam waktu yang singkat juga ya antara pembunuhan kepada Iya. sang istri dan juga ke anaknya sendiri. Iya benar, di hari itu juga. Hmm. Namun untuk jenazahnya keduanya ditemukan sekitar pukul 22 malam. Berawal dari keluarga korban ditelepon oleh salah satu pelanggan korban ini bahwa tidak mengantarkan pesanan gas dari pagi gitu. Nah kebetulan ibunya ini kan yang menerima telepon itu, dia mengetahui bahwa korban dan pelaku beberapa hari memang sering cekcok kan. Setelah dicek ke TKP, ada rumah kosong, kemudian dobrak, nah ditemukanlah korban tewas di bagian dapur. Awalnya diketahui dari pihak saksi atau kakak adik dari korban ini hanya melihat istrinya yang tergeletak. Terus mereka beranggapan bahwa anaknya itu dibawa kabur. Ternyata tidak, ternyata dibunuh di dalam kamar mandi. Oke. Kemudian akhirnya sang tersangka begitu atau sang suami ditangkap langsung oleh aparat, dan kemudian berapa lama prosesnya sampai akhirnya beliau juga ikut meregang nyawa sendiri, Mas? Oh ya, kalau tersangka sendiri ini ditangkap kurang dari 24 jam. Dia selesai melakukan pembunuhan sempat membersihkan luka-luka atau darah yang di tubuhnya, mandilah. Kemudian dia tuh sempat mengambil cincin emas yang digunakan istrinya, lalu kabur dengan sepeda motor. Cincin emas itu dijual, kemudian digunakan oleh pelaku untuk bermain judi online dan judi online. Oh gitu, sempat main judi online lagi setelah Iya, itu? sempat. Iya. Informasi yang saya terima, dia sempat ngumpul sama teman-temannya, cuman teman-temannya tidak mengetahui bahwa pelaku ini telah menghabisi anak dan istri. Nah, tapi berhasil diringkus dalam waktu 1 kali 24 jam ya? Kurang dari 24 jam. Bahkan. Iya. Pelaku ini diringkus berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan foto tersangka ini tersebar di dunia maya atau di media sosial. Nah, ada pelaku yang hampir mirip, ciri-cirinya sesuai dengan petunjuk dari pihak kepolisian. Setelah kemudian tim dari Jatras Polda Babel dan tim Busunagar Polres Pangkal Pinang mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui bahwa memang benar dia telah menghabisi anak dan istri. Astagfirullah. Nah, kalau kabar mengenai pelaku bunuh diri gimana, Mas? Untuk pelaku bunuh diri memang informasi yang diterima itu pelaku sempat meminum racun setengah gelas, racun rumput. Apa Mas racunnya? Racun rumput. Oke. Iya, jadi diminum setelah melakukan pembunuhan. Jadi meminum dulu, setelah jarak berapa jam baru tertangkap gitu. Nah, kemudian diperiksa dibawa ke Mapolda. Pelaku ini mengeluh sakit tenggorokan atau radang lah, tidak bisa bernapas. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Kipati Hamzah, selesai dirawat, dikembalikan ke Mapolda. Nah, jarak aja pelaku kemudian masih mengeluh hal yang sama gitu. Kemudian dirawat di rumah sakit Bayangkara Polda Babel. Lalu pada Senin sore kemarin, pelaku juga sempat dihadirkan dalam press release pada kawan-kawan media di Mapolda. Kedatangannya memang diantar dengan menggunakan mobil ambulans, terus lengkap dengan menggunakan infus. Memang tidak lama, 5-10 menit pelaku di sana. Kemudian tepat pukul 18.51, tersangka ini meninggal dunia di rumah sakit Bayangkara. Oh, berarti juga kurang dari 24 jam setelah meminum racun tersebut dan sempat ditangani, akhirnya meninggal dunia begitu ya? Iya, begitu. Awalnya pelaku ini informasinya tidak mengaku, cuman setelah beberapa kali dihisap, ya informasinya memang ada meminum racun tersebut. Dapat dari mana racunnya, ketahuan nggak, Mas? Polisi sampai saat ini belum menyampaikan hal ini. Oke. Berarti dengan meninggalnya sang tersangka, bagaimana untuk penelusuran atau penyelesaian kasus ini, Mas? Untuk kasus ini saat ini masih dalam proses penyidikan, terutama terkait pelaku ya. Pelaku kan
Tapi Kapolda Bangka Belitung, Pak Irjen Hendro menjelaskan bahwa pelaku adalah pelaku tunggal. Namun untuk penyebab kematian korban, baik korban maupun tersangka ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil dari otopsi yang telah dilakukan hari ini dan sebelumnya untuk korban. Tapi sudah firm ya Mas bahwa istri pelaku dan juga anak pelaku itu dibunuh sama sang pelaku sendiri, bukan ada campur tangan orang lain. Sampai saat ini sudah terkonfirmasi bahwa tersangkanya tunggal, yaitu suami korban atau ayah dari korban. Baik. I see, baik. Terima kasih. Nih sebuah kabar yang agak shock ya. Iya. Karena kok bisa kayak gini. Tapi terima kasih Terima untuk kasih, Mas Denny Denny. Wahyono. Ya, sama-sama Mas Edo dan Waktu dan Sehat selalu di sana dan selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas. Selamat sore.